Dengan ponsel di tangan kiri serta helm di tangan kanan, Revalina berjalan keluar dari kamarnya dengan langkah terburu-buru. Agak ribet juga, karena kedua tangannya sudah penuh oleh barang. Akhirnya ia memakai helm tersebut di kepalanya, kemudian beralih mengecek layar ponsel. Dokter psikopat. Gue di luar, keluar. Senyum lebar terpampang nyata di wajah Revalina ketika ia membaca pesan tersebut. Malam ini, tepatnya jam 9:30 malam waktu Jakarta. Kaiden tiba-tiba mengajak Revalina jalan-jalan. Alhasil, Revalina harus siap-siap secepat mungkin serta kehebohan sendiri sebab panik. Revalina, oke, send. Usai membalas pesan Kaiden, ia segera memasukkan ponselnya ke dalam saku celana. Setelah itu, Revalina langsung berlari kencang menuju pintu utama rumahnya sehabis berpamitan sebentar dengan Brakas dan Flora. Penuh antusias, Revalina membuka pintu rumahnya sambil berseru lantang. Hai Kaiden! Wajah sumringah Revalina seketika berubah menjadi ekspresi bingung ketika di depan rumahnya sudah berjajar 8 pria berjaket hitam bersama 8 motor besar milik masing-masing, termasuk Kaiden dan motornya yang kini berdiri di posisi paling depan. Malam Revalina. Ke-8 cowok itu berucap secara bersamaan, makin membuat Revalina melongo. Hah? Ngapain? Heran Revalina. Tak mengerti dengan situasinya. Setahunya ketujuh lelaki yang datang bersama Kaiden itu adalah seluruh anggota geng motor pimpinan Kaiden. Tetapi Revalina tak mengerti apa maksud kedatangan mereka malam ini. Mereka semua bakal jagain lo. Jadi waktu lo jalan sama gue lo aman, ujar Kaiden. Disertai senyuman tampan yang diselipkan di akhir kalimat. Bersama segala pesona dan langsung pipitnya yang manis, lama-lama menatap wajah-wajah di hadapannya dengan perasaan bingung, Revalina pun mengerjapkan matanya beberapa kali. Ngapain dijagain? Emang kita mau kemana? Kaiden tak membalas. Ia masih melemparkan senyuman pada perempuan di hadapannya. Kemudian, cewek itu melangkah maju dan langsung menggenggam tangan Revalina erat-erat serta menariknya untuk dibawa menuju motor. Udah, lo anteng aja, kita mau ajak lo naik driving. Kaiden membenarkan helm yang sejak tadi telah melekat di kepala Revalina lalu menguncikan tali helmnya sebagai pengaman. Nah, pinter. Puji Kaiden. Seraya menepuk ringan helm Revalina, layaknya seorang bapak yang tengah berbincang dengan anak perempuannya. Menerima perlakuan khusus begitu sedikit membuat Revalina salting. Ia lantas menunduk malu guna menyembunyikan senyuman salting dan raut wajahnya yang pasti menjelma jadi aneh saat sedang salting begini. Meski sudah disembunyikan, namun Kaiden tetap bisa melihat rona kemerahan di kedua pipi cewek itu. Kaiden tertawa, kemudian naik duluan ke atas motornya. Tanpa perlu disuruh lagi, Revalina langsung naik ke boncengan Kaiden. Ia melingkarkan kedua tangannya di sekitar perut Kaiden. Tak peduli lagi dengan teman-teman Kaiden yang kini tengah memerhatikan mereka sambil menahan tawa. Pegangan yang erat, Revalina mengangguk dan semakin mengeratkan pelukannya pada tubuh Kaiden. Lalu menyadarkan pipinya di punggung bidang cowok itu sembari menutup mata. Revalina dapat mendengar jelas bunyi deru gas motor yang beberapa kali dimainkan oleh Kaiden dan teman-temannya, menimbulkan sensasi menyenangkan tersendiri baginya. Karena ini adalah pengalaman baru bagi Revalina, bisa jalan-jalan dan dikawal oleh 8 laki-laki bermotor ninja. Kaiden wangi banget, celatuk Revalina ketika indera penciumannya menerima aroma tubuh Kaiden yang menenangkan. Aku suka. Kaiden tak menggubris, tetapi dia tertawa kecil di dalam hati. Lalu setelahnya, ke-8 motor besar itu melesat laju dengan kecepatan tinggi, dipimpin oleh Kaiden di posisi paling depan, serta ke-7 motor lainnya mengawal di belakang. Jujur, pengalaman baru ini adalah pengalaman yang begitu menyenangkan bagi Revalina. Dia senang bisa mengenal Kaiden, juga teman-temannya, dan kini ia berharap agar momen berharga seperti ini tak cepat berakhir. Motor Kaiden terus melaju membelah kota Jakarta di malam hari.
Dari antara banyaknya kendaraan yang lalu lalang malam ini, 8 motor besar milik anggota geng Aryo sukses menjadi pemeran utama di jalan raya. Seolah merekalah sang pemilik jalanan. 8 cowok itu tak ada takutnya ketika mengemudikan motor dengan kecepatan super tinggi serta dengan lihainya menyelip kendaraan lain. Kini Revalina memutar kepalanya ke samping kanan, melihat kendaraan lain yang terlihat lewat begitu cepat seperti kilat. Tetapi Revalina menyukainya, apalagi ketika semilir angin lembut menghampirinya. Tak lama dari itu, motor besar milik Kaiden dan ketujuh lelaki lainnya berhenti tiba-tiba di tengah jalan. Entah bagaimana caranya, 7 motor tersebut sudah berkeliling membentuk lingkaran mengelilingi motor Kaiden yang ada di tengah-tengah. Tak tahu apa yang sedang terjadi. Revalina yang keheranan itu pun beranjak turun dari motor setelah disuruh Kaiden. Loh, pada ngapain? Revalina mengernyit bingung. Ia membalikkan badannya memandangi semua kendaraan lain yang juga ikut berhenti di tengah jalan, termasuk mobil dan motor tak dikenal sekalipun. Orang-orang itu turun dari kendaraan mereka masing-masing sembari membawa sebuah kertas yang dihadapkan ke arah Revalina. Revalina sempat mengernyit bingung, seraya menyipitkan matanya untuk memperjelas penglihatan pada tulisan di atas kertas yang mereka bawa. Sebenarnya ada apa? Lagi ada demo ya? Pikir Revalina. Setelah dirinya bisa melihat jelas tulisan tersebut, kedua mata Revalina lantas terbelalak kaget bukan main. Ia menutup mulutnya yang terbuka lebar dengan kedua tangan bersama perasaan tak percaya setelah membaca kalimat "Will you marry me?" yang tertera pada setiap kertas yang dibawa orang-orang itu. Maksudnya? Nah, panggilan lembut dan hangat itu membuat Revalina memutar tubuhnya untuk menghadap Kaiden, dan rasa kejutnya semakin menjadi-jadi sampai ia tak bisa berkata-kata lagi kala menemukan seorang Kaiden yang kini tengah berjongkok di depannya sambil membawa sebuah kotak kecil berisi cincin berlian dan cantik. Kaiden? Revalina menggeleng samar, masih tak mengerti, bercampur rasa tak percaya dengan kejadian tak terlupakan seumur hidupnya ini. Revalina, will you marry me? Kamu? Nafas Revalina tercekat. Kaiden menahan senyuman sambil mengangguk. Yeah, I want to be with you till my last breath. Tangisan Revalina pecah, bukan karena sedih, tapi karena rasa haru dan senang. Ia menyeruak sekaligus, rasanya seperti mimpi, bisa mendapatkan seorang lelaki yang telah lama ia cintai. Revalina tak pernah berharap dirinya akan mendapatkan Kaiden. Diperhatikan dan diperlukan saja sudah cukup. Ia tak pernah menyangka kini ia bisa menerima sebuah hadiah indah paling berharga dalam kehidupannya. Yes, I will, seru Revalina menjawab pertanyaan Kaiden. Setelah mendengar jawaban Revalina, Kaiden pun beranjak bangkit dari posisi berjongkoknya. Ia berdiri di hadapan Revalina dengan senyuman tulus di wajahnya. I want you. End of story. Kaiden mengecup kening Revalina penuh kasih sayang sebelum pada akhirnya melingkarkan cincin itu tepat di jemari lentik gadisnya. Revalina mengusap air mata yang sukses membuat pipinya banjir dan langsung memeluk tubuh Kaiden, membiarkan dirinya tenggelam dalam indahnya kupu-kupu cantik yang tengah berterbangan bersama bunga-bunga yang seakan bermekaran di dalam hatinya. Tepat saat itu juga, riuh tepuk tangan disusul sorakan gembira terdengar memenuhi seisi jalan raya malam ini. Semua ini memang telah dipersiapkan oleh Kaiden. Ia sengaja menyuruh teman-temannya yang lain untuk mengikuti mereka sejak awal perjalanan tanpa sepengetahuan Revalina, termasuk Farah dan Rafli yang sekarang menyempil di keramaian itu. Bukan hanya teman-teman Kaiden yang heboh dan ikut bahagia, tetapi pengendara lain serta para polisi lalu lintas yang tak sengaja lewat malah ikut menyaksikan sambil bersorak gembira. Tak sedikit pula yang sampai menangis terharu karena ikut merasakan kebahagiaan mereka. Revalina, gue emang gak pintar berkata-kata, tapi lo harus tahu satu hal.
Kadang memberi jeda pada perkataannya, lalu semakin mengeratkan pelukan hangatnya pada tubuh Revalina. Gue sesayang itu sama lo. Gue bersyukur masih ada di dunia ini buat ngeliat lo sekali lagi. Untuk kesekian kalinya perempuan dengan seragam tahanan itu tertawa terbahak-bahak meski tak ada yang lucu. Duduk di pojok sel tahanan seraya bersandar pada dinding dan beberapa kali memukul-mukulkan kepalanya di dinding. Matanya memerah, wajahnya kusam serta pucat seperti tak terurus, berkebalikan total dengan dirinya yang dulu. Tahanan nomor 078, Chelsea. Mendengar namanya dipanggil, Chelsea lantas menoleh pada seorang polisi wanita yang kini berdiri di depan pintu sel. Matanya sendu, serta mengisyaratkan kehancuran. Dia tak menjawab dan malah tertawa tak jelas seraya menunjuk wajah polisi tersebut. "Chelsea, kamu beneran gak waras?" ujar sang polisi ketika mendengar gelegar tawa Chelsea yang tak ada hentinya. "Cepat keluar, ada yang ingin menemui kamu." Chelsea menggeleng kuat dan mulai menangis. Ia memeluk lutut dan membenamkan wajahnya di antara kedua lututnya, menangis nyaring sambil sesenggukan. Enggak mau. Chelsea takut, ada orang jahat." Menghela nafas berat, polisi itu segera masuk ke dalam sel dan mulai menarik Chelsea agar mau beranjak dari tempat. "Ayo berdiri, waktu kamu gak banyak." Chelsea lagi-lagi menggeleng. Bunyi tangisnya makin kencang dan mulai menjambaki rambutnya sendiri seperti orang yang tengah kehilangan akal sehat. Mungkin memang itulah yang sedang terjadi padanya. "Cepat!" bentak sang polisi. Tanpa memedulikan penolakan Chelsea, ia langsung menyeret wanita itu agar mau keluar dari sel tahanan meski harus mendapat berontakan dan teriakan histeris dari Chelsea. Dibantu oleh kedua polisi lainnya, mereka membawa Chelsea menuju ruang tatap muka yang biasanya digunakan untuk menjenguk para tahanan. Chelsea didudukkan di sebuah kursi bersama borgol yang telah dilekatkan pada kedua tangannya. Dan kini tangisan Chelsea makin menjadi kalau mengetahui siapa orang yang menjenguknya. Dia berteriak bahkan memukul-mukul kaca bening yang membatasi dirinya dan tamu tersebut. "Chelsea, pergi! Gue gak mau lihat lo orang jahat. Chelsea, aku kesini berniat baik. Aku gak pernah berniat gangguin kamu, tolong tenang." "Revalina, gue benci sama lo merusak hidup gue." Chelsea histeris dibarengi isakan tangis. Sedangkan Revalina, ia hanya duduk diam di bangku yang seraya melipat kedua tangannya di depan dada. Melihat sikap Chelsea, Revalina lantas terkekeh pelan. Ia menatap Chelsea seraya tersenyum simpul dan mulai mengamati keseluruhan fisik Chelsea yang perlahan-lahan mulai berubah. Chelsea yang dulunya dikenal sebagai wanita cantik dan anggun, kini malah terlihat tak terurus. "Chelsea, tujuan aku kesini cuma mau bilang kalau sekarang anak kamu, Tasya, tinggal sama aku dan Kaiden." Revalina makin melebarkan senyuman sebelum pada akhirnya menyodorkan sebuah kartu undangan pernikahan lewat lubang kecil yang tersedia pada pembatas kaca tersebut. Halo novelers semuanya, kembali lagi di episode yang ke-57. Jadi, Mimin mau memberikan kabar bahwa di episode kali ini Kaiden benar-benar melamar Revalina. Romantis bukan? Nah, sesuai dengan keinginan semua novelers, akhirnya pernikahan Kaiden dan Revalina terwujud bukan? Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin. Saksikan terus bagaimana kedepannya kisah Kaiden dan Revalina. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Jaga semua kesehatan novelers semuanya ya. Dan jangan lupa untuk istirahat teratur, olahraga yang cukup, dan